Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Ila qal war-riddatu thalathatu aqsam. Dan kemurtadan itu ya. Murtad itu ada tiga macam. Thalathatu aqsam. Ada tiga macam. Riddah, murtad, ibu, wonten, pinten, tiga macam. Ada tiga macam. Jadi murtad itu ada tiga macam. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama i'tiqadat, ya, murtad karena i'tiqad, keyakinan ya. Niki terkait dengan hati karena keyakinan ya. Wa af'alun, dan juga murtad disebabkan karena af'al, perbuatan. Wa aqwalun, dan juga karena perkataan atau ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'ban kathiran, kathiran. Dan setiap bagian yang tiga itu yatasha'abu syu'ban kathiran, niku mempunyai cabang-cabang yang banyak. Jadi murtad karena i'tiqad niku cabangnya wadah banyak cabangnya. Yang disebabkan karena af'al, perbuatan, banyak cabangnya, banyak sebabnya. Wa aqwal, juga murtad karena perkataan, itu banyak sebabnya, banyak cabangnya. Faminal awal, dan yang pertama ya, ini tentang i'tiqad. Asyakku fillahi au fi rasulihi awil Qur'an awil yaumil akhir awil jannah awil nar awil thawabi awil iqabi aw nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaih. Syak, ragu ya. Fillah, tentang Allah, ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa benar Allah ini yang menciptakan alam semesta? Begitu ada i'tiqad ragu, keraguan dalam hati kita, murtad. Ini kitab Sulam Taufik. Syak, ragu dengan Allah. Loh, Allah ini apa benar-benar Allah ini Maha mendengar? Ragu dengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ragu dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, maha mendengar, maha mengetahui, maha menciptakan. Apa iya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia? Apa iya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit? Apa iya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan matahari? Apa iya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menciptakan bulan, menciptakan tumbuh-tumbuhan? Apa iya? Ragu, syak, murtad. Makanya kita gak bisa main-main untuk ini. Harus yakin. Yang menciptakan langit Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan bumi Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan tumbuhan, segala macam apa yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Titik. Tidak bisa diganggu-gugat. Gerak sedikit, ragu sedikit, nah syak, ragu berarti murtad, keluar dari agama Islam. Wal a'yadzu billah. Hati-hati. Jadi kalau masalah fikih ibadah ada furu'iyah, ada perbedaan ya, tidak apa-apa ini. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah tidak bisa. I'tiqad dengan Allah wajib mutlak.
tauhid, keesaan kepada Allah, ya, sifat-sifat Allah, ya, itu harus dipelajari supaya kita tidak ada syak ragu sedikit pun. Makanya mempelajari agama ini bukan hal yang remeh, wis cukup ngaji cukup. Loh, tidak gitu. Nah, tapi di satu sisi kerja, kalau kerja pagi, siang, sore, sore terus, kerja terus, amin. Sampai pun ngobrol yang diobrolkan tentang kerja, sampai pun guyon yang diguyon pun kerja. Kenapa nggak dibalik? Tentang agama cukup, wis. Ya, baca Quran itu sudah cukup. Bisa baca Quran anak kita sudah cukup. Siapa yang bilang cukup? Belum cukup. Andai kata pun bisa baca Al-Quran, apakah bacaan Al-Quran kita, anak-anak kita itu sudah sesuai dengan makharijul huruf seperti yang diajarkan Rasulullah SAW? Apakah mat-matnya, idgham-idghamnya, ikhfa-ikhfa'nya, amin, sudah sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kadang bacaan Qurannya si lak-lak dong, si ya tak katanya di dalam istilah tajwid itu, ya tak itu masih gelagap-gelagap, ya. Ini belum membicarakan tentang matnya, mat tabi'inya, belum dibahas tentang mat wajibnya, mat lazimnya, belum dibahas. Ini perbedaannya bagaimana. Gak ngerti kayak gitu aja, gak ngerti. Yang sifatnya wajib untuk dipelajari saya gak ngerti. Kok ngomong misalkan cukup, sudah kita cukup apa? Bisa baca Quran cukup, belum cukup. Ini. Nah, tentang tahu, tidak boleh syak sedikit pun tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh. Tidak ada tawar menawar, harus ya yakin. Nah, amin. Aufi rasulih, juga syak ragu dengan rasulnya, utusannya Nabi Muhammad SAW. Apa benar ya Nabi Muhammad ini utusan Allah? Ojo-ojo, jangan-jangan Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah, murtad. Terlintas, ini belum diucapkan loh ya, terlintas dalam hati kita. Naudzubillah, waliyadzubillah. Andai kata ada seseorang, jangan dicontohkan ke kita ya. Jadi sesuatu yang jelek jangan dicontohkan ke diri kita. Contohkan sesuatu orang lain, tapi jangan sebutkan nama. Karena takut ucapan kita ini menjadi kenyataan seperti itu. Jadi kalau mencontohkan baik tidak apa-apa, dinisbatkan kepada diri kita, tapi bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Ya. Tapi kalau contoh yang jelek kita nisbatkan kepada fulan bin fulan, kepada seseorang, tapi nggak usah menyebutkan. Nah, andai kata ada seseorang yang ragu kepada Rasulullah SAW, apa benar Rasulullah ini Rasulullah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi Allah? Jangan-jangan misalkan Nabi Muhammad ini ngaku-ngaku misalkan, langsung murtad, terlintas murtad, langsung syahadat, harus syahadat. Nah, hati-hati. Awil Quran, atau ragu dengan Quran. Dengan Quran ini ragu, gitu. Apa benar ini firman Allah? Jangan-jangan ini Quran ini ada tambahnya, syak dengan satu huruf saja dalam Al-Quran, itu murtad sudah. Hati-hati kalau Quran, hati-hati. Ya. Kalau yang lain, ya tidak sampai seperti ini. Mentokoh dosa besar. Selain Al-Quran mentok dosa besar. Tapi kalau sudah Quran syak ragu murtad, ini di dalam kitab Sulam Taufik. Awil yaumil akhir, dan hari akhir, balasan alam barzah. Ya, ragu dengan alam barzah. Ya, banyak sekarang, bukan banyak, waliyadzubillah ya. Tidak ada, kadang orang belum pernah masuk kubur kok dikatakan wah ada siksa kubur, ada nanti hisab, ada neraka, atau bahkan mengatakan itu hanya dongeng belaka, murtad. Walaupun KTP-nya KTP Islam, murtad. Walaupun pejabat, murtad. Walaupun mau laki-laki mau perempuan, murtad, titik. Ada urusan agama Islam ini, tidak urusan siapapun, mau pinter, alim, bodoh, sakarmu, yang penting kau ragu, murtad. Kau nggak ragu, nggak murtad. Enak, Islam itu tegas ya. Khususnya untuk tauhid. Kalau
Kalau syariat ya bisa, masih ada ikhtilaf, ada perbedaan ulama, tapi kalau sudah berkaitan tauhid tidak ada tawar. Ragu dengan yaumil akhir, dengan hari akhir, hari pembalasan, murtad. Nah, mau tahu Allah Subhanahu wa taala. Mau penguasa, mau presiden, mau menteri, tidak mau tahu. Allah ini Tuhannya siapa? Presiden. Yang menciptakan presiden siapa? Allah. Yang menciptakan raja siapa? Allah. Allah Maha Raja. Allah Maha Kuasa. Kalau presiden kuasa hanya satu negara. Allah Maha Kuasa. Andai kata pun ada satu orang misalkan menguasai seluruh dunia, bukan hanya satu negara, seluruh dunia dikuasai, tetap Allah Subhanahu wa taala lebih Maha Kuasa dari siapa? Nah ini. Siapa yang ragu dengan hari akhir, murtad. Namun tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan. Ya, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Awal jannah, ragu dengan surga. Iya, tak ada surga. Jauh-jauh hanya sekedar ilusi, hanya sekedar murtad. Hati-hati. Awin nar atau neraka, murtad. Ragu dengan neraka. Apa-apa sudah saya tak maksiat misalkan. Paling neraka itu anunya, cerita-ceritanya kiai-kiai, dai-dai, paling itu murtad. Tidak mau tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak mau tahu. Siapapun kamu, siapapun yang ngomong, tidak mau tahu Allah Subhanahu wa taala. Awil thawab atau pahala. Benar tak lihat misalkan sholat ini dikasih pahala, ragu ya, murtad ya, ragu dengan pahala itu murtad. Sulam taufik ini, paham ya? Awal iqab atau siksa. Kalau orang berzina disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mabuk-mabukan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Lu teman nanda. Ragu ya. Ragu demikian, maka murtad hukumnya. Ya. Murtad hukumnya. Kenapa? Ya ini tadi. Karena itu berkait tentang apa? Tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Au nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaih. Atau semisal itu semua yang terkait dengan apa? Dengan yang akhir, iman kepada hari akhir, iman kepada sesuatu yang gaib. Mimma huwa mujma'un alaih, yang sudah apa? Disepakati oleh para ulama, maka murtad. Aw i'tiqada faqda sifatin min sifatillah ta'ala al-wajibah lillahi ta'ala ijma'an kal ilmi ya. Atau meyakini satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya Allah tidak punya sifat seperti itu. Contoh misalkan Allah mempunyai sifat maha, di sini kal ilmi, maha mengetahui. Ternyata dia meyakini bahwasanya masa sih Allah maha mengetahui satu sifat saja, murtad. Tidak apa, dia yakin dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat maha mengetahui, atau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, atau Allah Subhanahu wa taala maha esa. Jadi ragu, bukan ragu ini, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam salah satu sifatnya ini tidak ada. Allah Maha Esa misalnya. Kalau di sini contohkan kal ilmi, maha mengetahui. Allah tidak maha mengetahui. Ya. Dia meyakini seperti itu, murtad. Allah tidak Maha Esa, murtad. Allah apa lagi? Tidak maha kuasa, murtad. Karena tidak Maha Esa misalkan. Allah tidak Maha Esa. Ini yang menciptakan alam semesta, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Masa Allah Subhanahu wa taala dewean. Ya, mungkin ini sang pikiran kayak gitu mungkin saya sang biasanya gawe omah mungkin buat rumah misalkan. Buat rumah kan sulit, ya kan? Buat rumah sulit. Satu rumah saja harus dikerjakan dengan beberapa orang. Nah ini alam semesta yang mengerjakan, bukan mengerjakan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ragu
Subhanallah, ada setan yang masuk ke dalam otaknya dan yakin misalnya Allah ini tidak mungkin kalau Allah sendiri yang menciptakan. Murtad. Ada au nasabalahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kal jismi, atau menyandingkan satu sifat yang sifat itu tidak pantas atau tidak boleh ada pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal jismi, seperti apa? Allah punya jasad, Allah punya tangan, Allah punya apa? Badan, ya, seperti manusia. Jadi membayangkan Allah seperti manusia, Allah dibayangkan seperti makhluk. Maka kalau ada orang menyandingkan satu sifat, ya, yang sifat itu sebenarnya tidak ada pada Allah tapi disandingkan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka murtad. Au halala muharraman bil ijma' ma'luman minad dini bid darurati mimma la yakhfa alaih kazina wal liwat wal qatli was sariqati wal ghasbi. Atau halala, menghalalkan, muharraman bil ijma', sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara ijma'. Jadi menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'luman minad din, yang sudah maklum di dalam perkara agama ini bahwasanya itu adalah haram tapi dihalalkan. Bidarurati mimma la yakhfa alaih, yang tidak ada nggak samar di situ, sudah jelas dan umum sampai pun orang yang awam pun tahu kalau ini haram. Ternyata dihalalkan. Ada orang yang berani menghalalkan. Ya. Kazina, seperti zina. Ya. Zina ini, mohon maaf. Ya. Orang yang paling diarani bodoh terlalu kasar ya. Orang yang paling tidak tahu pun, orang yang paling bodoh pun, misalkan ini takribul paham ya, bukan berarti saya ngomongnya ini ya, orang yang paling bodoh pun tahu kalau itu zina, itu nggak boleh. Ya, nggak usah dalil, sudah zina, orang yang zina, wah, pasti orang tahu, nggak boleh zina. Wal liwat, homoseks, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Wal qatl, atau membunuh tanpa hak, dibunuh misalnya, loh, jelas haram. Wasariqah, dan juga mencuri, haram, sudah jelas mencuri. Wal ghasab, ini memakai tanpa izin, ghasab. Ada sandalnya orang dipakai, ghasab tanpa izin, haram. Nah, sepeda, ya, dipakai tanpa izin, ghasab, bahkan bisa mencuri. Soalnya apa? Iming-iming sepeda lumayan ini, ya, dibawa sekali, nggak usah balik. Iya, lek sandal bisa beli sendiri, kalau sepeda lumayan ini. Ya. Jadi apa? Ternyata ghasab ini adalah haram, ghasab ini. Bahkan kalau dijelaskan di dalam salah satu kitab, ya, bahwasanya apa? Dicontohkan kalau misalkan kaca ini ya, kaca rumah. Sekarang kan kaca rumah itu kan ada yang hitam, ya kan? Kalau dilihat kelihatan apa buat cermin? Kan kelihatan ya, lewat, noleh, loh, ada wajahnya siapa? Wajahnya kita di situ. Baru dibuat ngaca. Sudah izin apa belum sama yang punya rumah? Atau mobil gampangannya mobil di tempat parkir gitu, mobil kan ada kaca spion gitu. Terus ada kadang kaca juga, kaca sampingnya itu pakai kaca-kaca yang bisa untuk ngaca. Terus kita ngaca, sudah izin apa belum? Ghasab itu, make tanpa sepengetahuan ghasab.
kecuali ya, oli maritohu katanya di dalam keterangannya, kecuali di suatu lingkup, misalkan di pondok pesantren, sekolahan, yang apabila kita pakai yang punya ini insya Allah ridho, insya Allah izinkan, tidak apa-apa kalau gitu. Contoh misalkan ya, ini di tempat kita ini ada kamar mandi, di situ ada sabun, ada sampo, ada apa sembarang kalir ya, ada macam-macam. Itu kalau sudah ada di kamar mandi sudah pakai di tempat kita kan seperti itu. Maka jenengan yang hadir di sini, siapapun yang hadir di sini, ketika masuk kamar mandi dan pakai segala macam yang ada di kamar mandi sudah halal walaupun tanpa izin. Karena apa? Sudah ngerti pasti disiapkan untuk tamu, untuk yang masuk ke kamar mandi, halal sudah walaupun tidak ngomong. Tapi kalau di tempat umum, di tempat yang lain beda hukumnya. Apalagi mobilnya orang, sepeda motornya orang. Enggak, biasanya saya ini kalau meskipun sepeda motor saya tuh enggak apa-apa, meskipun ada orang yang ngajak-ngajak. Iya sampean, kalau orang lain kan beda, sifatnya orang itu beda, jangan disamakan dengan diri kita. Kalau kita ya mungkin itu, kita punya mobil misalkan ya, mobil yang indah, yang bagus misalkan ya, apa mobilnya sekarang yang bagus? Ya apalah yang bagus, mobil yang mewah misalkan. Kalau kita nggak apa-apa, kalau ada orang mau ngajak ini tidak apa, kita itu mungkin dia perlu takut apa mencelek anunya, jilbabnya mencelek atau apanya biar bagus, tidak apa-apa kita itu kita. Tapi yang lain belum tentu. Hukum itu diambil itu tadi yang jelas. Nah ini termasuk masuk haram. Lo dadak no, ada orang yang menghalalkan apa sudah ya, gosok-gosok dikit lo ya gak dikit ya dosa, tetap dosa. Mending oh ya Allah astagfirullahaladzim, itu mending itu daripada udah apa-apa nya ini bahaya. Paham ya? Menghalalkan yang haram, mabuk-mabukan, minuman keras halal apa haram? Haram. Quran sudah sampai di Quran dijelaskan prosesnya pengharaman apa khamar, minuman keras, ada sampai berapa kali tahapan. Intinya yang terakhir adalah haram mutlak hatta yaumil kiamat, diharamkan. Kok ada misalkan orang yang menghalalkan minuman keras, siapapun, kita tidak bahas siapa si A, si B, si C, siapapun yang menghalalkan yang haram, minuman keras misalkan, murtad. Dalilnya apa? Surah Taufik. Nah ini au halala muharraman, menghalalkan yang haram. Jelas-jelas minuman keras haram dihalalkan, apapun alasannya, alasannya haram. Oh ini darurat misalkan, darurat tuh, darurat itu ada syaratnya, tidak titik-titik darurat, sedikit-sedikit darurat, darurat itu ada syaratnya. Contoh misalkan kita ke hutan, tidak ada makanan kecuali ada ular. Sudah 1 hari tidak makan, 2 hari tidak makan, berhari-hari tidak makan. Kalau nggak makan terus akhirnya mati. Darurat apa enggak? Darurat. Akhirnya makan ular atau celeng, babi, makan tidak apa-apa. Darurat. Tapi hanya sekedar mengganjal perut, nggak sampai warak. Warti mumpung darurat ini mau halal, mungkin dengan bumbu-bumbu yang sangat enak misalkan ya, dimasak ini babi hutannya dimasak dengan enak, dicampur dengan daging ular ini semua enak misalkan, dimakan. Tidak boleh, tapi hanya sekedar mengganjal perut. Apalagi dibawa pulang, wes jika dendeng enak ini.
ya haram, tidak bisa. Jadi tidak bisa. Sama dengan minuman keras. Oh, minuman keras ini, misalkan minuman keras ini darurat misalkan. Untuk obat misalkan. Andai kata pun sangat darurat betul, itu hanya sekedar untuk obat itu. Jangan kok untuk obat langsung kelak. Jadi ada aturan di darurat. Ini ada aturan tidak dikit-dikit darurat. Salaman sama perempuan yang bukan mahramnya darurat nih, gak darurat seneng kon. Paham ya? Ditolak emang. Ya. Gak ditolak itu haram. Ya, paham ya? Itu darurat. Itu ada aturannya, ada dikit-dikit darurat. Keenaan yang nom-nom ini. Nom-nom ini yang muda-muda ini enak darurat. Iya darurat, ada apa wis. Enggak gara fitnah nanti. Ada yang fitnah itu otaknya kita ini loh. Ya, otaknya kita ini negatif terus, ini yang darurat. Nah, ya. Darurat harus diluruskan. Jadi jangan dikit-dikit darurat. Oh, misalkan. Oh, enggak apa-apa jualan miras. Ya, darurat untuk biayai anaknya, karena kalau enggak jualan miras misalkan anaknya enggak sekolah. No, untuk bilang tadi leren sekolahnya, nggak usah sekolah, yang penting makan halal. Ya sekolah silahkan, tapi kasih rezeki yang halal, kerja yang halal. Jangan alasan nggak ada uang untuk menyekolahkan anak terus kita menjual miras. Sama kasih apa? Kasih racun sama anak. Paham ya? Yang diwajibkan sama Allah itu mencari ilmu, salah satunya sekolah, bukan sekolah yang diwajibkan oleh Allah. Saya bukan mengkritisi apa namanya, bukan nggak mau anti dengan sekolah, bukan. Maksudnya kita harus tahu yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun likullil muslim. Mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari sejak baru lahir sampai masuk liang lahat. Sekolah ada yang sekolah sampai masuk liang lahat? Ada? Tidak ada. Berarti yang diwajibkan mencari ilmu salah satunya, saya garis bawahi, salah satunya ilmu sekolah. Kalau memang terpaksa tidak punya uang, tidak bisa nyekolah anak, ya sudah, didikin sendiri, ajarin sendiri. Seperti itu. Jangan dengan alasan tidak bisa nyekolahkan anak terus kemudian jualan miras, jualan token misalkan, jualan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan darurat, daruratkan, bukan darurat. Paham ya? Jadi ada pengkes apa? Ada keterangannya, harus ada dipelajari seperti itu. Paham ya? Kalau memang nggak bisa di sekolah, di pondok, ya sudah, di ngaji, Bagaimana dengan ilmu umumnya? Ya sudah, nanti diajarin. Di pondok kan juga diajari ilmu umum. Kalau belajar ilmu agama, ilmu umum ini katut. Kok bisa demikian? Iya, sekarang yang mau tanya. Kalau kita belajar ilmu umum, ilmu matematika, ilmu Quran katut? Katut. Kita belajar ilmu fisika, misalkan. Ilmu tajwid katut? Ya katut. Tapi kalau belajar ilmu agama katut. Apa itu? Kalau belajar ilmu agama kan mesti belajar Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini ada ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kesehatan, antariksa, ilmu perbintangan, ada semua di dalam Al-Quran. Jadi begitu kita belajar agama yang ada di dalam Al-Quran dengan betul-betul mempelajarinya, semua ilmu umum akankah katut? Kalau kita belajar ilmu umum, sekolah dipelajari, Anda paham ya? Ini elek-elek saya ini juga kuliah gitu, bukan anti dengan enggak, elek-elek sini
gak elek lah ya, roto ngomong elek kan nggak boleh ya, ya ciptaan Allah ini ya. Jadi maksudnya itu ya, meskipun kita ini seperti ini bukan nanti kita pernah sudah kuliah dan kita mempelajari, ternyata begitu kita mempelajari ilmu agama, semua ilmu umum katut. Tapi kalau kita belajar hanya ilmu umum, belum tentu ilmu agama ini katut. Makanya ayo ini kalau jenengan, kita semua ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW semakin dekat dengan ilmu agama. Silahkan belajar ilmu umum, silahkan belajar ilmu ini, silahkan ilmu bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa ya sembarang, silahkan, udah dia lagi, silahkan. Tapi ilmu agama tetap nomor satu. Soalnya sebab apa? Ilmu agama inilah yang menyelamatkan kita di dalam bermuamalah di dunia ini, yang sekaligus menyelamatkan kita sampai di akhirat nanti, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti insya Allah kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita besok itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyambut kita. Ini umatku yang nyenang aku ini. Ini kira-kira sentuh buat tak disambut kali Kanjeng Nabi, ini umatku ini umatku, ditunggu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi bukul ini itu sallallahu alaihi Nabi wa ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.